warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita dari kelompok 1 dari Makul Kewirausahaan hari ini akan melakukan sebuah observasi di sebuah unit mikro usaha kecil di salah satu UMKM Center Pekalongan. Nah, dalam hal ini saya bersama dengan kawan-kawan. Pertama perkenalkan, saya Sobronedi, kemudian di samping ada saya Vinda Alna, saya Nalaminatul Maula, saya Abdurrahim Maftuh. Ya, kemudian di sini juga kami akan melakukan wawancara terhadap salah satu owner di unit usaha yang ada di UMKM Center ini. Dia bernama siapa, Mbak? Aisyah. Namanya? Aisyah Aulia Latifah. Aisyah Aulia Latifah. Ya, sebelum kita melanjutkan daripada wawancara, perlu kita tekankan pertama tentang bagaimana profil unit usaha mikro ini yang dijalankan oleh Mbak Aisyah itu seperti apa, dan kemudian ini sudah berlangsung sejak kapan. Jadi pertama itu mohon kami dijelaskan mengenai profil daripada usaha unit mikro ini, Mbak. Oke, buat usaha yang aku jalanin sekarang itu usaha mie ayam pelangi, Mas. Dan itu udah berjalan selama 2 tahun. Nah, mie ayam pelangi ini kenapa aku bilang beda dari yang lain, karena dia menggunakan, kan mie ayamnya warnanya hijau tuh. Dia itu menggunakan pewarna alami dari sayur-sayuran. Kalau hijau yang dari sawi, terus ada yang oranye juga kadang itu dari wortel, terus ada yang merah juga itu dari buah naga kita pakainya kayak gitu. Jadi organik, Mas. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa Mbak ini dia usahanya adalah mie ayam pelangi. Ya. Kenapa diarani pelangi? Karena warna-warni itu. Oh ya, karena warna-warni itu tadi ya. Betul. Kemudian yang spesial daripada usaha dari Mbak Aisyah ini, dia menggunakan bahan-bahan organik ya. Jadi tidak ada pengawetnya ya. Jadi lebih sehat ya. Kemudian ini bisa dinamakan juga kuliner sehat ya, Mbak. Betul. Jadi kemudian jelaskan ini adalah UMKM kuliner tentang mie ayam. Kemudian sebenarnya kok bisa langsung menemukan ide itu dari mana misinya itu langsung kok ini loh. Awalnya kan mie ayam banyak kan yang jualan mie ayam biasa, tapi tuh kayak pengen menarik, apalagi kan anak-anak kecil tuh kan susah makan sayur. Nah itu tuh awalnya sih dari situ. Jadi biar anak-anak kecil juga bisa makan sayur, terus dia juga suka mie kan, pasti anak kecil pada suka kayak gitu sih awalnya. Akhirnya kita bikin mie ayam pelangi itu bareng-bareng sama ibu ayah. Dan itu sudah berlangsung berapa tahun? Udah kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun berjalan. Lumayan lama. Kemudian dari teman-teman saya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Lokasinya di mana ini, Mbak, berarti? Kalau lokasinya sendiri kita produksinya di rumah di Wonopringgo Pagean. Kalau jualnya sendiri kita di sini di UMKM Center Surabaya. Nah, kadang juga kalau ada yang organik yang instan itu kita biasa jual di Pasar Tani setiap hari Jumat di Kajen gitu. Tadi lokasinya di sini. Kemudian terkadang tapi juga berjajalan di pasar-pasar gitu ya. Di Pasar Tani. Pasar Tani. Di mana itu Pasar Tani? Di Kajen, di daerah dinas dinas Rumah dinas. bukan di rumah dinas, di dinas pertanian. Oh, dinas pertanian. Dinas pertanian itu setiap Jumat. Jadi teman-teman yang mau mencicipi khas kuliner dari mie pelangi ini bisa datang mengunjungi di mana ini tadi? UMKM Center Surabaya. Buka setiap jam? Buka setiap hari jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore ya. Lanjut. Kalian Enggak apa-apa, terus lanjut apa? itu kendala dan masalahnya apa? Saya gerungan. Itu kendala apa sih, Pak? Itu kendala dan masalahnya apa aja, Mbak? Kalau kendala kita sendiri kan karena mungkin mie ayam pelangi kan jarang banyak ada orang yang tahu kan. Terus juga UMKM ini kan bisa dibilang masih agak sepi karena dari usaha dari pemerintah sendiri itu kurang
ngasih tahu sih kalau misalkan di sini loh ada UMKM kayak gitu. Di sini juga banyak kuliner kalau misalkan mau cari kuliner atau baju-baju batik atau oleh-oleh gitu juga ada sebenarnya. Itu aja sih kendalanya dari kita kayak gitu. Terus kalau omset sendiri perharinya berapa? Omsetnya perharinya kurang lebih itu 600 itu kotor. Sebulannya paling 18 sampai 20 juta. Lumayan ya. Itu satu porsinya sampai berapa berarti? Satu porsinya itu kalau mie ayam biasa itu cuma 10.000 aja, tapi kalau pakai mungkin mie ayam bakso biasanya kayak gitu ya, itu sampai 12.000 sih. 12.000. Ya, satu paket sama minum belum? Iya, belum. 15.000 lah ya sama minum. Ya tadi sudah jelaskan sama Mbak Aisyah bahwa kendalanya itu apa namanya ya, kurang ada protek dari pemerintah ya. Betul. Jadi kurang ada dari pemerintah sendiri, kurang ada promosi gitu ya, kurang melakukan pengenalan, jadi itu rada sulit. Kemudian tadi juga jelaskan bahwa omsetnya itu satu hari kurang lebih 600.000, itu lumayan itu Pak. Untuk kuliner mie ya baratnya ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa kalau tidak adanya protek dari pemerintah, tapi dari manajemennya bagaimana Mbak? Manajemen dari pihak Mbak Aisyah sendiri dalam mengatur perdagangannya? Saya kan sebenarnya manajemennya masih ikut manajemen keluarga ya Mas. Jadi kalau kita sih lebih mengandalkan dari teman ke teman, terus juga bikin story sendiri, terus promosi dari platform-platform kan, dari misal aku Instagramku atau ibuku atau bikin Instagram punya mie ayam pelangi sendiri kayak gitu, sama dari mulut ke mulut atau dari teman-teman ibu sih, sama dari grup-grup kan ada grup UMKM gitu Mas, seperti itu, sama teman-teman di luar kota kayak gitu. Berarti ini ada jaringannya ya di sini? Ada. Semua ada jaringan, ada jaringan UMKM. Tapi untuk ini kan UMKM Center ini kan milik pemerintah ya. Berarti di sini mbaknya sistemnya ngontrak gitu? Iya, jadi sistemnya kita ngontrak, terus juga tapi karena UMKM ini baru kan, iya, baru, jadi kita baru kayak masa uji coba gitu 2 tahun. Uji coba 2 tahun. Seperti itu. Trial ya. Kita juga sebenarnya selain itu kita mulai ikut platform Gojek sama Grab sih Mas. Oh iya. Dari itu juga bisa dapat keuntungan kan, sama orang-orang kan biasanya kan sekarang mager gitu ya di rumah, jadi cari-cari makanan lewat HP kayak gitu. Jadi dibuat milenial mungkin. Iya, memudahkan orang-orang juga kan, karena biar dikenal ya, mau nggak mau kan kita harus nyamperin pelanggan gitu ya, betul, show off. Arjen, tanyakan? Ya, solusi alternatif Iya. untuk ke depan gimana Mbak? Solusi alternatif dari kendala yang tadi kan, mungkin yang dari pemerintah kurang promosi gitu ya. Kita sih lebih ke itu paling melakukan promosi di platform kita sendiri, platform mirip pribadi, sama ikut Gojek atau ikut festival kuliner kayak gitu-gitu, sama ikut acara-acara sih biar tambah orang-orang tuh pada kenal mie ayam pelangi gitu. Makanya sering di sini diadakan stand-stand gitu. Betul. Jadi untuk keberlangsungan usaha mikro ini memang harus selalu ada inovasi baru ya dalam meninjak di pasar ya konsumsi ya. Tapi sayangnya teman-teman tadi kesini itu mie ayamnya pas habis. Iya betul. Tadi nggak bisa mencicipi ya. Padahal penasaran juga rasanya seperti apa. Tapi ini usaha ini dikelola keluarga juga. Dikelola keluarga. Ya. Bagus ya. Mungkin dari teman-teman Kita bisa langsung. Oh ya, jadi ntar kita bisa langsung check in ya ke sana, ke lokasinya. Pas ini mumpung ada acara acara apa ini? Pesta kuliner Ramadan. Oh iya, pesta kuliner Ramadan di Surabaya. Anda bisa kunjungi tempat ini setiap jam 4 sampai jam 9 malam. Jam 4 sampai 9 malam, dan jangan lupa ya untuk datang ke mie pelangi ya. Mie pelangi, ini mie pelangi ini, mie cinta ya. Oke, tapi untuk setelah kita antar ke sana, terakhir mungkin pesan untuk Mbak Aisyah, untuk kami gitu ya. Anda kan seorang pengusaha muda, ini pesan untuk kita semua itu apa gitu? Mungkin pesannya buat teman-teman yang mau mulai usaha ya dimulai dulu aja, karena
kalau misalkan kalau misalkan kamu udah punya ide terus juga nggak dilakuin, Iya. selamanya juga pasti bakalan penasaran. Kalau misalkan ada takut nanti takut nggak laku, takut ini, ya kenapa nggak dicoba dulu kayak gitu. Iya. Kan siapa tahu yang kita pikir nggak menarik, ternyata menarik loh kayak gitu. Iya. Coba dulu aja. Jadi orang mencoba itu kan nggak bakal kalah gitu. Makanya seringkali bahwa orang itu kan takut gagal, padahal kegagalan itu pasti